Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah sama-sama menjalankan ibadah siam kita, ibadah puasa kita di tanggal 10 Ramadan. Karena Bapak kita Gus Menteri Agama melalui sidang isbat bersama seluruh ormas menetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada tanggal 12 Maret kemarin. Hari ini kita ingat di 10 hari pertama atau tanggal 10. Maka pada kesempatan yang sangat singkat saya akan mengupas tentang bahwasannya ibadah puasa itu anugerah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, bukan hanya buat manusia tapi juga buat makhluk hidup. Hadirin yang berbahagia, setelah ini kemarin bersama-sama kita kupas, kita bedah bersama 5 orang wakil dari 5 agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha di SMA Pembangunan Jaya yang ada di Puri Suryajaya untuk menggali tentang iman sebagai benteng tangkal untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Dan salah satu di antara pembicara dari luar Islam menyampaikan bahwa puasa itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, yang menjadi khazanah kekayaan umat beragama yang ada di Indonesia. Kalau kemudian kita lihat kata puasa itu sendiri sebetulnya adalah bukan bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah as-shaum, dijamakkan menjadi as-syam. Sementara puasa itu adalah dari bahasa Sanskerta upawasa. Berkaitan dengan puasa, maka sungguh puasa ini adalah merupakan bagian amaliyah ritual dari semua agama. Semua ada puasa. Di Islam ada puasa, di Hindu ada puasa, di Buddha ada puasa, di Kristen ada puasa, di Katolik ada puasa. Cuma format dan perspektif pendekatan puasanya berbeda-beda. Khusus untuk Islam dan umat Islam sejak zaman Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, as-syam ini adalah al-imsak an kulli muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi, adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Sementara di agama lain ada puasa, tapi begitu puasa, karena pada saat pelajar kita juga ketemu dengan guru agama dari agama lain, kalau sudah puasa itu 24 jam puasa, nggak makan, nggak minum. Ada yang sampai 3 hari puasa, nggak makan, nggak minum. Nah, maka sesungguhnya puasa ini adalah sesuatu kekuatan, kekayaan adiluhur yang Allah berikan buat kita. Bagaimanapun juga tubuh ini adalah ibarat mesin giling. Ketika mesin giling ini kemudian dipakai untuk menggiling, taruhlah giling tebu. Giling tebu itu tidak ada. Pabrik tebu itu kemudian menggiling tebu sepanjang tahun. Karena apa? Yang pertama adalah mesin, kekuatan mesin itu ada saatnya mesin itu perlu direnovasi, diperbaiki, dibersihkan. Di sisi yang lain, tebu itu juga tidak mungkin sepanjang tahun panen tebu. Nah, begitu pula tubuh ini juga ada saatnya istirahat. Kenapa? Dari makanan-makanan yang kita makan, protein yang kita makan, lemak-lemak yang kita makan, yang kemudian tidak terpakai untuk digunakan di dalam tubuh ini, maka kemudian bagian dari makanan itu tersimpan di dalam tubuh kita. Apalagi kalau kemudian kita selain Ramadan tidak pernah puasa, kemudian ada kebiasaan makan itu tidak ukuran, bahkan malam-malam juga makan,
sebelum tidur makan, sehingga menyebabkan lambung ini disuruh untuk bekerja sendiri sementara yang lain tidur. Maka survei membuktikan orang yang punya kebiasaan makan malam kemudian tidur ini ternyata banyak yang kurang sehat dibandingkan orang yang makan tapi sebelum tidur dia harus nunggu sekurang-kurangnya 2 jam. Bahkan fakta menunjukkan orang tidak punya riwayat kencing manis tapi punya kebiasaan makan di malam hari di atas isya, kemudian setelah itu tidur, ternyata banyak ada yang mengarah ke kencing manis, ada yang ke darah tinggi, ada yang mengarah ke jantung. Pertanyaannya mengapa? Karena memaksa lambung ini harus bekerja sementara yang lain istirahat. Maka sebetulnya puasa ini adalah bagaimana mengistirahatkan tubuh ini, mengistirahatkan tubuh ini supaya tubuh ini bisa menyesuaikan. Dan kekuatan makanan yang kita makan, kalau kemudian ditinjau secara kesehatan, makanan yang kita makan itu adalah menjadi energi yang akan dikirim, disuplai ke seluruh tubuh ini sekitar 10 jam. Sekitar 10 jam. Maka ini rahasia kenapa Rasulullah memerintahkan kita sahur, diperintahkan untuk mengakhirkan sahur, dan berbuka diperintahkan untuk mengawalkan. Taruhlah sekarang subuh kita adalah jam 4 lebih 16 menit, terakhir kita makan jam 4 lebih 6 menit, karena 10 menit adalah waktu imsak, waktu ikhtiar kita untuk membersihkan mulut kita agar apa? Kita bisa sempurna untuk menjalankan ibadah puasa. Maka kita tetap bugar sehat sampai jam 14 lebih 6 menit. Artinya apa? Walaupun kita seorang petani, seorang petarung, seorang pembatu, seorang tukang batu atau pekerja keras, maka ini tidak akan sampai mengganggu aktivitas bekerja kita, sehingga tidak ada alasan saya ini kerjanya angkat-angkat karung beras, jadi kalau saya puasa saya tidak kuat. Itu bukan alasan, karena ini kemudian kesungguhan di dalam rangka untuk berpuasa. Baru setelah jam 2, inilah yang kemudian makanan yang kita makan itu habis. Ketika makanan yang kita makan itu habis, ambil dari mana kalorinya? Dari lemak yang tersimpan di bawah kulit kita. Dari lemak-lemak yang tersimpan inilah yang kemudian diambil untuk mengisi sisa waktu dari jam 3, 4, 5, setengah, sekarang jam 6 kurang 20 menit, karena maghrib kita di waktu Surabaya dan sekitarnya adalah jam 17 lebih 40. Berarti ada waktu 3 jam 40 menit diambil dari lemak. Lemak-lemak yang ketika tersimpan di dalam tubuh ini menyebabkan penyakit, maka lemak ini yang diambil. Lemak ini yang akan diambil sehingga betul jika Rasulullah menegaskan sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Nah, inilah yang kemudian walaupun di antara ada mubalik yang mengatakan, yang mentakhrij hadis ini adalah dhaif, tapi paling tidak kita ambil dari makna secara kontekstualnya. Ramadan itu adalah awalul rahmah wa awsatul maghfirah wa akhiruhu minan nar. Tapi dalam kontekstualnya bahwa apa yang dimaknakan bahwa 10 hari awal atau sepertiga awal ini adalah rahmat, bahwa dalam hari ke-1 sampai hari ke-10 kita puasa ini kan sedang menyesuaikan antara kebiasaan di siang hari kita makan, kemudian kita ubah di sore hingga fajar kita makan. Yang semula makan malam itu nggak enak, di hari-hari pertama perut ini betul-betul terasa nggak enak kalau tidak terbiasa untuk sahur. Begitu pula ketika perut ini tidak terbiasa berpuasa, jam 10, jam 9 itu juga keroncongan betul itu. Tapi ada satu rahasia yang penting, walaupun perut keroncongan sakit melilit, tapi bertahannya hanya sekitar 30 menit. Biarkan aja, sakit tidak akan hilang berganti dengan kebugaran. Dan proses menyesuaikan adalah merupakan kenikmatan tersendiri yang dapat kita rasakan, karena bagaimanapun adalah puasa ini adalah menahan diri dari segala
dapat dilakukan, maka tentu banyak hikmah yang dapat kita ambil, dan masing-masing tentu akan mendapatkan pengalaman secara spiritual. Namun paling tidak hikmah puasa yang dapat kita ambil bukan seperti puasanya ular, tapi puasanya ulat. Kalau ular juga puasa kalau mau ganti kulit. Jadi kalau mau menyusui ular itu juga puasa, karena habis makan besar begitu, ular itu bisa sebulan tidak makan, kemudian ganti kulit. Tapi kalau ular puasa itu habis puasa biasanya makan tikus, tetap makan tikus. Biasanya nyatean tetap nyatean, nyokotan tetap nyokotan. Beda dengan ulat. Ulat kalau sudah berpuasa, sudah taubat itu ulat, habis menghapuskan satu pohon daunnya dihabiskan oleh ulat, tapi begitu bertaubat betul, sehingga menjadi kepompong inilah yang kemudian dia berpuasa dalam kepompong itu, hingga kemudian taubatnya diterima, hingga ulat itu naik derajatnya jadi kupu-kupu. Dari tukang menghabiskan daun, tapi tinggal dia yang dimakan hanya sari-sari bunga. Dari ulat yang menjadikan sesuatu yang menjijikan, yang dibenci semua orang, menjadi makhluk yang dicintai dan dirindukan semua orang. Bahkan saking cintanya dengan kupu-kupu, tidak sedikit yang kemudian mengoleksi kupu-kupu dimasukkan ke figuran saking indahnya. Maka Ramadan ini adalah mengubah kebiasaan dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Bahkan dalam dunia medis, puasa ini juga bagian dari syariat medis. Sebelum dioperasi, kita juga harus puasa dulu. Artinya apa? Kesimpulannya, puasa ini adalah anugerah yang patut kita syukuri, sehingga kita bisa menjadikan Ramadan ini sebaik-baiknya dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, agar Ramadan ini betul-betul berdaya hasil, berdaya guna, yang manfaat barokah fi dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.